Siswa sebelum memasuki materi ini, sebelum masuki kelas ini berpemahaman bahwa pemasaran itu, marketing itu hanya sebatas sales atau sales yang jalan-jalan menjual produk. Kemudian selesai menjual, udah nggak ada apa-apa gitu kan, tugas saya selesai. Bukan itu. Jadi manajemen pemasaran itu bukan sekedar salesman promotion gitu kan, promosi penjualan, tenaga-tenaga sales, itu hanya bagian kecil dari teknik pemasaran. Jadi sangat beruntung sekali kita yang mempelajari manajemen pemasaran ini, biar kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, bagaimana menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita, bagaimana membuat pelanggan itu cinta produk kita, setia pada produk kita, tidak pindah ke lain hati. Benar, itu akan kita bahas. Itu semua ada teorinya, ada tekniknya yang diajarkan dalam manajemen pemasaran. Contohnya ini, di sini ada produk minuman, semua pada tahu, ya kan? Ini sebuah produk minuman kemasan yang tingkat brand equity-nya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi value-nya mulai dari brand itu sangat-sangat tinggi sekali. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menandingi. Bahkan kalau kita mau cari minuman, kita sebut brand ini ya kan, gitu kan. Padahal yang kita beli bukan brand ini. Itu salah satu contoh sebuah keberhasilan seorang pemasar dalam menjalankan strategi manajemen pemasaran, gitu. Jadi nggak sekadar menjual saja, gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ke teori ruang lingkup pemasaran. Jadi ruang lingkup pemasaran itu adanya pertukaran, exchange, dan transaksi. Pertukaran itu sebagai konsep inti marketing, yaitu proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya dengan kondisi satu, terdapat paling tidak ada dua belah pihak, ya kan? Setiap pihak mampu berkomunikasi. Nah, itu kalau teori bisa kita baca, ya kan? Nah, itu sudah jelas. Jadi ada pertukaran, ada transaksi, ada kedua belah pihak. Nggak mungkin satu pihak, ada dua belah pihak atau lebih, kayak gitu. Kemudian ada transaksi. Transaksi ada kesepakatan, ada akadnya. Oke, saya suka produk ini, saya beli produk ini, kayak gitu. Oke, ruang lingkup pemasaran yang selanjutnya, apa yang dipasarkan? Apa yang dipasarkan? Yang pastinya ada produk yang dipasarkan, yaitu goods. Ini itu barang. Goods, barang yang secara fisik yang banyak dibutuhkan dan dapat di-create atau diproduksi atau dibuat. Jadi dan barang itu berwujud. Nah, ini contohnya barangnya ini. Produk minuman Aqua gitu kan. Kemudian yang kita pasarkan yaitu service. Service atau jasa. Ya, jasa itu sebuah produk services, ya kan? Produk jasa. Misalkan jadi kalau jasa itu dia lebih sebuah produk barang yang tidak berwujud. Misalkan jasa konsultan itu tidak berwujud, kayak gitu. Kemudian jasa penginapan, hotel, hospitality, ya kan, itu sebuah produk yang akan kita pasarkan, yang harus dipasarkan. Kemudian juga yang kita pasarkan juga produk event, ya kan, atau pertunjukan, konser musik, ya kan, atau pertunjukan sepak bola, gitu kan, Real Madrid dan Barcelona, itu kan ratingnya tinggi. Itu contoh sebuah pemasaran yang sangat berhasil, gitu kan. Jadi kalian juga jangan berpikir nonton Real Madrid dan Barcelona itu, wah, itu kayaknya bagus sekali gitu. Sebenarnya itu di baliknya ada pemasarannya gitu, ada tim pemasarannya, ada yang tim memviralkannya,
ada yang menggaungkan mega bintang gitu kan. Itu semua ada teknik pemasarannya, ada strateginya kayak gitu. Kemudian yang keempat, experience, pengalaman. Jadi kita juga memasarkan sebuah pengalaman, produk. Pengalaman itu bisa dijadikan sebagai produk ya kan. Suatu yang dapat memberikan nuansa tertentu kepada orang lain, kalau sebagai teorinya kayak gitu. Misalkan di rumah makan kita bikin nuansa cowboy, jadi kita kemas, atau kafe atau rumah makan kita kemas seperti di nuansa Texas gitu kan. Nah itu bagian dari sebuah produk strategi marketing kayak gitu. Jadi orang makan atau orang minum kopi terasa di Texas gitu kan, terasa cowboy, itu experience gitu. Kemudian juga ada ide, jadi yang kita pasarkan juga ada ide atau gagasan. Ide dan gagasan ini sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Dan mungkin tidak orang banyak tahu bahwa ide gagasan itu sebuah produk, ya kan? Sebuah produk yang dipasarkan, yang distrategikan oleh orang lain. Misalkan ada ide gagasan bahwa produk rokok tidak sehat. Jadi ada gagasan, gagasannya misalkan ditempel di labeling rokok, bahwa bahaya rokok bla 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 bla. Nah itu kan gagasannya di awal bahwa untuk mengurangi permintaan, untuk mengurangi demand dari penjualan rokok itu untuk kesehatan masyarakat dunia. Itu salah satu contoh gagasan sosial yang itu juga menggunakan teknik pemasaran. Nah, selanjutnya siapa yang memasarkan? Jawabannya adalah marketer. Siapa yang memasarkan? Marketer. Siapapun yang memasarkan disebut sebagai marketer. Bukan sales gitu kan. Sales itu sebagian dari teknik marketer. Jadi siapa yang memasarkan? Yaitu seorang marketer. Marketer itu apa? Itu seseorang yang mencari respon, perhatian pembeli, baik melalui suara atau mencari prospek untuk pemasaran sosial, kayak gitu kan. Kemudian marketer itu harus dibekali dengan keahlian untuk mempengaruhi, ya kan. Kemudian itu dipengaruhi oleh waktu, level, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar produk jadi langsung dijual, produk jadi langsung dipajang, enggak. Ada hitung-hitungannya dulu, ada analisanya dulu. Jadi itu kemampuan teknik pemasaran, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang marketer. Jadi misalkan kita memproduksi es krim, kemudian kita jual saat hujan, nah waktunya nggak tepat, kayak gitu kan. Atau kita memproduksi film di saat 21 lagi tutup. Nah, jadi kita mau memasarkan di 21 atau memutarnya di 21, itu nggak tepat. Mungkin medianya harus di sosial media atau namanya Netflix atau yang lainnya. Nah itulah yang harus dimiliki oleh seorang marketer. Jadi siapa yang memasarkan? Iya, pemasar atau marketer. Oke. Kemudian konsep pemasaran. Konsep dasar pemasaran. Konsep pemasaran itu muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Jadi awalnya pada zaman itu pemasaran itu diartikan bahwa ada sebuah produk yang diciptakan, yang diproduksi, kemudian produk itu jadi, kemudian dijual. Selesai, itulah konsep pemasaran. Pada saat itu seperti itu, berkembang. Jadi lebih ke seperti industri, kemudian mengkreat sebuah produk jadi, dijual. Pada zaman itu hanya sebatas itu konsep pemasaran. Tapi pada saat ini berkembang lagi, orientasi pemasaran pada saat ini
tidak seperti zaman dulu yang hanya fokus pada produk, tapi sekarang bagaimana pemasar itu dapat menciptakan sebuah nilai, sebuah value yang diminati, sebuah value produk yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini pemasaran itu lebih luas, kayak gitu ya kan. Jadi ini ada core marketing concept kalau kata Kotler itu. Yang pertama apa? Needs, wants, and demand, ya kan. Kebutuhannya tentukan, keinginannya apa, kayak gitu kan. Kemudian permintaannya apa. Kemudian yang kedua, product and services. Kalau dulu hanya produksi produk kayak gini, barang, tapi zaman sekarang ada services, ada produk jasa, produk yang tak berwujud. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu create value, satisfaction, and quality. Jadi setelah memproduksi ini, kita harus juga, pemasar harus memikirkan bagaimana value dari ini, kemudian kepuasan pelanggannya harus kita pikirkan, dan kualitasnya juga harus kita pikirkan bagaimana lebih baik dari pesaing kita. Kemudian konsumen memilih produk kita. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, ada exchange, transaction and relationship. Ada pertukaran, ada transaksi. Konsumen dapat produk, perusahaan dapat laba. Kemudian tidak sebatas itu saja. Perusahaan untung, perusahaan harus memikirkan, pemasaran memikirkan bagaimana relationship itu berlanjut. Jadi tidak hanya memikirkan keuntungan di hari ini, perusahaan juga harus memperhitungkan, meramalkan keuntungan sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi lifetime value-nya harus dipikirkan juga. Intinya itu tadi, mempertahankan konsumen untuk loyal membeli produk kita. Kemudian yang kelima juga, pemasar itu harus memikirkan markets-nya. Markets itu bagi pemasar adalah sebuah peluang. Misalkan kita kirim, itu ada ceritanya Nike dan Adidas itu mengirim tenaga penjualannya ke Papua misalkan, ya kan, ke Papua. Pas dilihat ke sana, mereka data bagaimana penduduk di sana, ya kan, aktivitas sehari-harinya gimana, kebutuhannya apa, keinginannya apa, gitu kan, didata semua. Pas balik ke kantor pusat, ditanya sama manajernya, apa yang kalian dapatkan? Apakah bisa kita produk Nike misalkan, Adidas, untuk menjual produk di sana? Satu pemasar, satu tenaga penjualan mengatakan, tidak bisa Pak, karena mereka tidak pakai baju. Mereka tidak butuh dengan produk kita. Tapi ada satu pemasar lain yang mengatakan, marketnya sangat besar Pak, peluangnya sangat besar. Karena apa? Mereka belum pakai baju, jadi mau tak mau permintaannya pun akan tinggi. Jadi kita bisa menjual di sana. Pemasar yang baik akan memilih opsi yang kedua tadi, bahwa kalau di pasar itu belum ada yang membeli, berarti itu ada peluang. Belum ada yang membutuhkan, bahwa itu ada peluang. Belum ada yang menginginkan, bahwa itu ada peluang. Karena apa? Kata kuncinya, pemasar dapat meng-create sendiri kebutuhan, meng-create sendiri keinginan dari konsumen. Gitu. Ya, contohnya sekarang kalian, zaman mungkin 20 tahun yang lalu, handphone tidak ada yang berpikir bahwa kita sangat butuh setiap hari. Tapi oleh seorang pemasar, di-create ini sebuah kebutuhan. Sekarang menjadi kebutuhan pokok, dan semua orang membutuhkan handphone, benar kan? Kemudian ada juga tidak sekedar handphone. Apa yang diinginkan oleh seorang konsumen? Apa yang diinginkan oleh pemasar? Di-create lagi, setelah kebutuhannya di-create, diciptakan, di-create lagi keinginannya, seleranya. Ada yang mau Android, ada yang mau Apple, kayak gitu kan, iPhone. Nah itu semua adalah perbuatan dari seorang pemasar. Jadi
sangat penting kita mempelajari permasalahan ini. Biar kalian tahu bahwa bagaimana seseorang harus membeli produk.